para pencinta kopi ya. Jadi kiat yang kelima itu jangan lupa bawa kopi. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan membagi tip atau kiat-kiat cara melawan kantuk saat kita membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran ya. Kiat-kiat tip melawan ngantuk saat kita membaca. Oke ya, jadi dalam kita menghafal ataupun membaca Al-Quran itu biasanya rasa mengantuk itu luar biasa. Itu yang saya alami ya, dan ini kiat-kiat yang saya sudah lakukan. Yang pertama ya, badan harus fit. Badan harus fit. Kalau tidak fit, contohnya habis kita kerja atau kita habis pulang sekolah, mungkin pulang sekolah jam 2 ya, kayak gitu. Pulang sekolah kita langsung menghafal ya, atau membaca Al-Quran, itu rasanya tidak hanya cuma ngantuk, capek juga pasti. Yang kedua adalah sadar diri. Ya, sadar diri bahwa ya, itu godaan setan. Godaan setan. Ini kadang aneh. Ya, yang sering terjadi sama saya pribadi itu saat membaca baru 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar sudah mulai menguap, mengantuk terus menguap kayak gitu. Setelah saya tutup ya, ini pengalaman saya. Setelah saya tutup, saya letakkan ya di meja kayak gitu, ternyata apa? Mengantuknya hilang. Kenapa? Ya, karena kemanfaatan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran itu sangat besar. Makanya cobaan pun pasti besar. Yang ketiga, ya, menghafal atau membaca tempat atau waktu yang tepat. Jadi menghafal atau membaca ya di waktu yang tepat ya dan efektif ya, tepat dan efektif. Nih. Jadi tempat waktu itu jangan terlalu panas, juga jangan terlalu dingin. Ya, kalau mau menghafal atau mau membaca, ya bolehlah kalian dimanapun berada. Kita juga harus lihat tempatnya. Ya, tempat pun harus yang suci. Jangan tempat seperti contohnya WC ya untuk menghafal. Kalau ternyata tapi itu di WC, nah itu kan tidak baik. Ya bolehlah di masjid atau di mana yang semuanya adalah lingkungan yang suci. Terus waktu yang tepat atau yang efektif. Dulu saya sudah pernah katakan bahwa waktu yang efektif atau yang tepat itu pribadi saya atau pengalaman saya itu adalah di saat sebelum subuh dan sesudah subuh. Ya, itu yang paling efektif. Karena apa? Yaitu pikiran kita masih fresh, ya. Terus belum terlalu tercampur dengan hal-hal keduniaan. Terus membaca Al-Quran baiknya itu juga habis kita sholat fardu. Itu efektif. Entah itu 1 atau 2 lembar itu efektif. Yang keempat, membaca atau menghafal ya, membaca atau menghafal itu jangan sambil tiduran. Jangan sambil
tiduran atau senderan ya. Jangan sambil kita menghafal Al-Quran kayak gini ya. Menghafal Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim. Itu biasanya akan cepat mengantuk. Sambil senderan atau tiduran kayak gini ya, itu akan cepat mengantuk. Jadi diusahakan kalian itu menghindari ya menghafal ya atau membaca itu jangan sambil kita itu tiduran ataupun kita itu senderan. Terus kalau ternyata dari 4 kiat-kiat ini kok masih kalian mengantuk ya, masih mengantuk, jangan lupa bawa kopi. Nah, ini cocok nih untuk para lelaki ataupun para pencinta kopi ya. Jadi kiat yang kelima itu jangan lupa bawa kopi. Kenapa? Ini pengalaman saya. Kalau kalian tak setuju, tak apalah nanti. Ya, mungkin air putih atau air susu atau teh yang lainnya boleh kalian gunakan. Tapi kalau saya itu adalah bawa kopi. Tapi maksudnya bawa kopi yang sudah diseduh, jangan cuma bawa kopi yang masih serbuk ya. Kayak gitu. Jadi bawa kopi ataupun minuman yang lainnya ya. Itu. Jadi bisa diganti ini ya. Bisa diganti kalau kalian mungkin lagi puasa atau apa ya, kalian berwudu kembali. Kalian sudah wudu tapi ternyata setelah membaca ya, kalian ternyata mengantuk atau sering menguap. Nah, kalian berwudu lagi. Ya, berwudu kembali. Setelah wudu kalian ambil Qur'annya lagi, ya, barulah ya kalian membaca kembali. Insyaallah ya ini. Karena yang namanya kita menguap atau kita lagi mengatur dalam membaca Al-Qur'an itu adalah godaan dari setan. Makanya kita harus berwudu. Terus yang keenam, kalian gerakkan tangan ini seperti ini, tangannya, ya, tangannya, terus kepalanya kayak gini, atau minta pijet dulu sama kawan ya, kalau ada kawan di sebelahnya pijat sininya, sebelah sini. Ini biasanya tempat kita itu cepat capek ya, di sini cepat capek jadi perlu dipijat sedikit aja, dipijat-pijat kayak gini sama sini ya, ini ya, dipijat, digerakkan tangannya sama kakinya ya, kakinya dari jari kaki itu seperti ini kan. Dipijat sebentar, paling berapa menit, 5 menit mungkin paling lama ya. Kalau terus kayak gini ya. Jadi yang keenam adalah gerakan badan atau minta pijatkan kawan ya. Tadi ya pijatkan sini, sini sama kanan kiri, sini terus jari-jari ya. Tuh. Terus yang ketujuh ya, yang ketujuh yang sudah saya praktekkan dan yang sudah saya ini pengalaman saya itu adalah apa? Pejamkan mata. Pejamkan mata sebentar seperti ini ya. Ya, pejamkan mata biasa kalau kita mau itu pejamkan mata. Ternyata kalau masih pejaban mata kita belum mengatur, kita belum hilang, kita refresh sebentar dengan apa? Dengan tiduran sebentar. Tiduran sebentar ya, tapi jangan terlalu lama. Tiduran ya sekitar 5 menit atau berapa menit kita pejamkan mata sambil tiduran kayak gitu ya. Ya, terus syukur kalian punya kawan ya, minta sama kawan suruh bangunkan kamu kalau sampai tertidur bablas ya, bahasanya itu bablas. Ada rezekinya. Pejamkan mata atau tiduran sebentar. Nah, ini tiduran sebentar. Jadi penting buat kita semua, ini adalah kiat-kiat melawan kantuk
dari saya itu ada 7. Kalau nanti ada yang mungkin kiat-kiat yang lain atau mungkin cara-cara yang lain yang mungkin lebih baik atau lebih bagus, ya silakan. Tak apa, karena ini adalah pengalaman dari saya berbagi pengalaman dan mungkin itu sangat berguna buat kalian, terutama para pencinta Al-Quran. Semoga bermanfaat. Banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.